Ini nanti ada rangkaian pertanyaan nih. Nanti semacam kayak ngobrol. Nanti Pak Wali juga nanti akan share penjelasan juga ya Pak Wali ya. Jadi seperti itu. Untuk awal nih Pak Wali, sebenarnya kan ini kan kita mau apply beasiswa, apply program-program exchange atau apa itu kan butuh semacam kayak proficiency certificate ya, language proficiency certificate. Nah, yang biasa sering dipakai itu ya kalau nggak TOEFL ya IELTS gitu kan Pak Wali ya. Iya. Ramai. Itu ya. Nah, itu TOEFL itu apa sih? Pertama kita TOEFL dulu. Itu yang sangat populer kan ini ya, TOEFL ya Pak Wali ya? Iya, betul. Iya, TOEFL ya. Nah, TOEFL apa sih Pak Wali? Ya, jadi seperti tadi Mas Lizam sudah sampaikan bahwa ketika kita mau mendaftar beasiswa atau mungkin program exchange ya tadi ya, itu mesti ada syarat ya. Salah satu syarat yang sering dicantumkan di situ adalah sertifikat TOEFL. Ya, kadang ada yang mensyaratkan TOEFL, ada yang mensyaratkan IELTS gitu ya. Cuman secara umum beasiswa yang ada di dunia ini ya, bukan di dunia, ya ada lah ya begitu ya. Seperti halnya mungkin LPDP, kemudian juga AS, Australia Awards Scholarship, kemudian beasiswa Kementerian Agama. Kalau memang belum tahu, ada beasiswa dari Kementerian Agama disebut dengan Mora Scholarship, program 5.000 doktor. Salah satu syarat yang dibutuhkan adalah TOEFL ya. Tapi di sini perlu diperhatikan, TOEFL itu macam-macam jenisnya, tidak satu gitu ya. Cuman yang sering kita ikuti kemudian kita coba pelajari adalah TOEFL ITP atau institutional ya, institutional testing program. Itu sebetulnya bagian ya, TOEFL ITP itu bagian dari TOEFL yang di provide oleh ITS ya, ITP itu. Selain nanti ada TOEFL IBT, ada GRI yaitu ya yang untuk syarat masuk kuliah ke luar negeri, GMAT juga ada, SAT itu juga yang disediakan oleh ITS ya. Kemudian kalau TOEFL ITP ini adalah TOEFL yang menurut saya ekonomis ya, bagi saya mungkin ya lebih lebih terjangkau secara biayanya. Dulu pertama kali saya mengikuti tes ITP ini gratis ya, gratis. Betul. Saya betul dulu Pak Wali ya. Itu dalam program itu ya, LSP itu kita kan ada kayak semacam privilege ya Pak Wali ya dulu ya. Itu ya, karena lembaga lembaga pendidikan tinggi di bawah Kemenang itu kan dapat privilege untuk enggak apa-apa pada pakai yang TOEFL prediction atau TOEFL like dulu ya kan biasanya itu ya. Betul. Itu pertama kali ya tes itu TOEFL ITP gratis ya. Jadi itu diselenggarakan oleh IEF ya, Indonesia International English apa gitu ya, saya lupa itu. Pokoknya yayasan beasiswa ILSB itu dari IEF itu, International Indonesia Education Foundation ya, itu yang memberikan beasiswa itu. Dan itu saya dulu ikut tes di STAIN ya, STAIN Solo Tigo zaman tahun berapa itu, 2011 atau 2012, 2011 kayaknya, sekitar bulan itu tahun itu. Jadi itu ya TOEFL ITP ini TOEFL yang menurut saya paling terjangkau dari sisi biaya, karena ya sekitar 500.000 ya, 550.000. Kalau sekarang 550.000, kalau dulu 600 sekarang Pak Wali. Iya, sekarang gitu ya. 600 sekarang. Itu saya kira terjangkau. Lebih terjangkau lah ya TOEFL itu ITP. Tapi kalau yang untuk syarat beasiswa luar negeri biasanya tidak menerima sertifikat TOEFL ITP.
mereka menerimanya kalau nggak IELTS ya TOEFL boleh, tapi ya. yang IBT ya internet. Coba kita bahas satu persatu dulu deh Pak Wali. Ini apa namanya? Kan dari ITP dulu. Kan ITP ini kan tadi ya secara biaya tesnya itu lebih ekonomis ya. Itu dia itu berarti masih bisa dipakai sekarang ya Pak Wali ya? Masih. Jadi itu syarat beasiswa Australia Over Scholarship ya. Kalau yang mau daftar AAS tahun depan mungkin itu bisa menerima sertifikat TOEFL ITP, karena nanti setelah masuk shortlist beasiswa ya, shortlist administrasi itu nanti kan dari AAS akan memberikan tes IELTS gratis. Jadi itu bisa dipakai ya. Gitu. Jadi Cilados ini yang dimaksud ITP ini adalah bukan berarti TOEFL yang dikeluarkan oleh pihak univ tertentu dengan pusat bahasanya, itu bukan. Jadi ini yang isut itu adalah benar-benar dari Indonesia itu yang mendapat lembaga kepercayaan itu tadi apa Pak Wali, IIF ya. Indonesia International Education Foundation, betul. Itu tangan panjangnya dari English Testing System yang ada di New York ya Pak Wali ya, gitu ya. Betul. Tapi untuk nuansa TOEFL itu sebenarnya dia academic purposes apa general purposes Pak Wali? Kalau TOEFL ITP ini tentu akademik ya. Makanya ketika kita ikut tes TOEFL itu mesti setting akademik ya. Kalau misalkan listening itu nanti listeningnya percakapan seputar kampus, seputar perkuliahan, atau mungkin di perpustakaan. Nah itu setting akademik. Jadi ya memang karena TOEFL ini disetting untuk persiapan mahasiswa dari yang bukan berbahasa Inggris ya, seperti halnya orang-orang Indonesia yang mau kuliah di luar negeri, di Amerika, di Australia, atau di negara-negara lainnya, menggunakan bahasa Inggris gitu sebagai bahasa pengantarnya. Tapi sejarahnya ini TOEFL lahir di Amerika ya? Iya, kalau sejarahnya ya itu memang dibuat oleh Amerika ya. Makanya kadang aksennya lebih banyak aksen. Kalau IELTS itu kan dia di Inggris ya, makanya dia ada beberapa variasi bahasa yang memang lebih banyaknya variasi bahasa dari Inggris ya, British. Baik gitu Pak Wali ya. Terus kalau itu ITP ya, kemudian masih rangkaian dengan TOEFL juga. Kalau TOEFL IBT itu seperti apa Pak? Apa sih TOEFL IBT itu? IBT ini kan singkatan ya, internet based test. Jadi TOEFL yang basisnya itu basis menggunakan internet. Jadi nanti akan ada kalau Anda misalkan daftar TOEFL IBT ini ya, nanti tentu soal-soalnya akan ada lewat internet ya, jadi menggunakan komputer, tidak menggunakan paper based test. Kalau ITP ini kan sebenarnya asal muasal ITP ini kan paper based test, jadi tesnya menggunakan kertas gitu. Tetapi sejak ada era pandemi ini, beberapa lembaga mengadakan semacam perubahan ya, yang awalnya paper menjadi online. Tapi ya aslinya sama seperti paper based testnya saja, soalnya saja yang ditransfer online gitu ya, online gitu ya. Oh gitu. Berarti kita belum bisa nyebut ini sebagai IBT, belum bisa, meskipun kita jarak jauh tesnya itu belum bisa ya, karena berbeda ya Pak Wali ya. Karena jenis soalnya berbeda. Kalau ITP itu kan ada tiga bagian yang diujikan, ada mulai dari listening, kemudian diikuti oleh structure and written expression, kemudian reading, kemudian ada writing tetapi terpisah, bukan satu rangkaian tes itu pun harus mendaftar sendiri untuk yang test of writing-nya itu. Makanya itu berbeda. Tapi kalau yang IBT itu sudah lengkap ya, meliputi 4 makro skill yang ada, mulai dari listening, kemudian ada reading, ada speaking, juga ada writing. Jadi semua sudah ada di situ. Bahkan di situ tidak ada structure ya, tidak ada structure. Betul. Karena mungkin structure sudah include ke skill tadi ya, jadi semacam kayak micro skill-nya di situ ya. Gitu ya. Jadi writing itulah yang nanti
structure written expression itu bagian dari writing, karena nanti kan di assessment-nya di situ ada grammar accuracy-nya ya, jadi di apa namanya dinilai ya, dinilai grammar-nya, kemudian lexical resource termasuk di dalamnya apa namanya test writing itu. Nah, kalau yang TOEFL ITP itu kan nggak ada, jadi ya itulah makanya tidak ada structure and written expression di situ. Oke, baik Pak Ali. Nah, itu sekilas tadi tentang TOEFL. Berarti kalau sekarang ini yang marak itu yang paper based di online, kan kita nggak bisa nyebut, intinya nggak bisa nyebutnya sebagai IBT ya, meskipun kita menggunakan internet untuk tesnya ya, seperti itu, karena skill yang diujikan itu ya sama kayak yang di paper based gitu ya Pak Ali ya, gitu ya. Betul ya. Oke, Ciladers, jadi lebih seperti itu. Tadi IBT juga itu dijelasin sekilas tuh ya. Jadi IBT itu dia ada 4 skill makronya. Skill makro tadi dari mendengarkan atau menyimak, kemudian berbicara, terus menulis, dan juga berbicara. Kalau berbicaranya itu kan nanti berbeda dengan IELTS ya. Nah, sekarang nih sekalian nih, minta tolong dong dijelasin dikit IELTS itu apa sih gitu kan, biar barangkali nih Ciladers sebagai yang masih pemula dalam perkenalan beasiswa, kaitan kalau buat beasiswa ini bisa tahu nih. Ya, kalau IELTS ini kan memang yang membuat tentu berbeda ya. Kalau yang TOEFL itu kan Amerika, tapi kalau IELTS ini dari kerjasama beberapa ada lembaga yang ikut berkontribusi dalam proses pembuatan IELTS itu, diantaranya ada British Council itu ya, kemudian ada IDP, kemudian ada juga dari Cambridge University itu kan. Itu yang mendalangi istilahnya, mendalangi proses assessment yang berupa IELTS itu. Kemudian mengenai apa namanya kontennya ya, konten dari IELTS ini sama ya, maksudnya sama dalam arti sudah sama seperti IBT karena sudah meliputi 4 makro skill, ada listening, ada reading, ada speaking ya, kemudian ada juga writing. Itu ada semuanya. Cuman bedanya apa? Kalau IELTS ini pakainya sistem paper ya, paper based test. Jadi kita nanti ujiannya berupa kertas gitu ya, ada kertas ujian untuk dikerjakan, tidak online. Beberapa memang kemarin sempat ada menggunakan online ya, cuman akhirnya sekarang kembali lagi IDP membuka yang paper based test ya, IELTS paper based test. Jadi tidak online. Mungkin dari sisi pengawasannya mungkin kurang, jadinya dari awalnya online kemudian dikembalikan lagi ke paper based test. Karena assessment IELTS itu kan lebih apa ya istilahnya, IELTS atau TOEFL IBT itu lebih pengawasannya lebih ketat ya, lebih rigid, tidak sembarangan, karena dikhawatirkan kan ada joki ya, mungkin joki yang dibayar kemudian nanti dapat sertifikat itu kan, nah makanya menghindari itu sangat ketat, mulai dari foto, kemudian identitas dirinya itu sangat diperhatikan. Tuh. Tapi dulu waktu saya ITP juga sebenarnya udah ketat juga sih Pak Wali ya. Iya. Kalau saya terus terang sih belum pernah ambil IBT maupun IELTS. Kenapa? Ya itu alasan ekonomis tadi Pak Wali bilang, selama masih bisa dipakai untuk ITP ya udah gitu. Yeah. Oke itu gitu, selama gitu. Oh gitu, jadi gini. Oke. Nah ini kita langsung aja sekilas nih. Untuk skill kebahasaan yang untuk yang ITP kan udah tadi, ada 3 ya. Ini untuk ITP itu listening, kemudian structure and expression, dan reading ya. Nah kemudian kalau ini apa namanya, kalau ini Pak Wali, yang IBT tadi kan 4 makro skill bahasa ya kan, sama juga ya kan. Nah bagaimana dengan IELTS Pak? IELTS juga 4 ya, 4 skill bahasa, mulai dari listening, kemudian nanti setelah listening ada reading, kemudian setelah itu keluar listening, reading, kemudian nanti ada speaking, writing ya, writing dulu, kemudian baru speaking. Speaking itu terpisah, tidak, maksudnya terpisah itu waktunya kadang misalkan
tidak satu tempat dan satu waktu. Setelah selesai ketiga skill yang pertama ya, listening, reading, kemudian writing, baru nanti istirahat jeda sebentar, baru mulai speaking. Dan terkadang juga di hari berikutnya, tidak pas hari itu. Ada yang tes IELTS 2 hari, misalkan hari pertama hanya 3 skill, ya kemudian hari berikutnya 1 skill speaking. Jadi seperti itu. Kalau saya dulu pas saya pertama kali ikut tes IELTS, dan itu mungkin yang pertama kali dan belum mencoba lagi yang lain, itu hanya itu saja. Hanya 1 hari. Mulai dari jam berapa ya, jam 7 sampai selesai sore kalau nggak salah. Karena nunggu antrian tes speakingnya yang lumayan lama, karena kan ada banyak peserta, kemudian yang nguji kan cuma 1 orang. Betul. Dan juga itu untuk mungkin semacam kalau dalam ilmu evaluasi semacam untuk ada validity tersendiri ya. Misalnya kalau dipaksakan yang uji 1 orang, langsung dipaksain semua pada hari yang sama, nanti tetap akan berpengaruh pada penilaiannya juga ya. Karena itu kalau yang IELTS kan yang menilai kan produknya dipegang oleh orang ya. Iya. Kalau yang TOEFL IBT apakah sama Pak Ali itu? Yang lawan bicaranya juga ada speaking juga. Kalau IBT ini saya kurang tahu persisnya ya. Saya kurang tahu persis mengenai proses ujiannya, speakingnya. Kayaknya mungkin karena internet ya, jadi mungkin langsung satu rangkaian. Iya, satu rangkaian. Karena kan tidak ada hambatan, mau hari itu mau hari lain kan nggak ada ya. Kalau paper based test kan tadi ada hambatannya apa? Yaitu tadi pengujinya hanya 1 orang, sedangkan pesertanya banyak. Ya, maka dari itu kadang diganti di hari lain gitu. Cuma saya kira tidak berpengaruh terhadap proses reliabilitasnya ya, karena kan memang itu nanti terpisah ya. Speaking itu kan ujian terpisah, asesmennya kan terpisah. Ada rubrik tersendiri. Kalau yang reading, writing sama listening itu kan memang dia sistemnya objektif ya, tes objektif. Kalau speaking itu kan mesti akan ada sedikit yang namanya penguji, mesti kan ada subjektivitas ya. Bahkan dalam writing pun kan ada ya, meskipun makanya kan ada 2 yang menilai kan ada 2 orang untuk mengurangi subjektivitas itu, makanya ada yang menilai 2 orang. Cuman ya itu tadi, kalau speaking itu mungkin akan ada semacam subjektivitas. Betul ya. Itu berarti meskipun sedikit ya, level subjektivitasnya sedikit. Makanya, tapi saya kira tidak terlalu berpengaruh lah. Oke, jadi seperti Ciladus. Oh ya, Ciladus hampir lupa ini. Misalnya Ciladus ini mau ngajuin pertanyaan, nah boleh kok langsung nih, kalau nunggu nanti lupa nih apa yang mau tanyakan, boleh diketikkan di kolom chat itu. Nanti akan dijawab pas sesi tanya jawab gitu ya, Ciladus ya. Jadi seperti itu. Oke, seperti itu. Baik Pak Wali, kita lanjut yuk untuk kaitannya dengan mekanisme penilaiannya, skema penilaiannya nih. Kita dari ini dulu, yang tadi ekonomis dulu nih, TOEFL ITP. Ya, TOEFL ITP ini kan banyak diadaptasi itu menjadi semacam kayak TOEFL prediction-nya di setiap universitas ya, jadi paper based orientasinya ya gitu ya. Nah itu skema penilaiannya bagaimana? Misal nih, kalau saya ini amit-amit salah semua, itu skor paling rendah itu berapa sih? Salah semua ya, kalau memang nggak ada yang betul sama sekali ya tidak ada ya, skornya tetap nilainya ya 0 gitu. Kalau misalkan reading dari sekian banyak soal tidak ada yang benar sama sekali, tapi kan tidak mungkin kok misalkan salah semua, mesti ada 1, 2, 3 soal yang benar gitu. Kemudian sistem penilaiannya itu kan menggunakan ini ada konversi nilai. Misalkan kalau soal listening itu ada 50 soal ya, 50 soal, kemudian structure ada 40, kemudian reading ada 50 soal, total kan ada 140 ya. Cuman itu masing-masing bagian, misalnya listening ada 50, itu nanti akan ada
tabel konversinya, misalkan nih betul 15, ini nilainya berapa, betul 20, nanti nilainya berapa, kemudian nanti di total sehingga muncul skor antara 310 sampai dengan 10 sampai 310 ya, 310 itu minimal skor minimalnya. Minimal ya. Oh gitu. Ya, skor tertingginya kan 667 ya kalau nggak salah ya. 677. Oh, 677 betul. 677 itu kan skor tertingginya. Nah, itu nanti dari skor itu sebetulnya akan bisa dikonversikan sesuai dengan skala ya. Ada macam skalanya. Ya, skala penilaiannya sesuai dengan ini skala Common European Framework of Reference for Language atau CEFR. Ini kan ada skalanya. Misalkan skor ini ya 627 sampai 677 ini masuknya ke level apa? Kalau menurut CEFR ini masuknya C1. Ya, padahal yang tertinggi itu kan harusnya C2 ya. Cuman di TOEFL ITP tidak menjangkau C2 ya. Tetapi kalau di IELTS itu ada sampai C2, artinya dia level tertinggi. Cuman kalau ITP ini dia masih di level C1, masih paling tinggi itu. Jadi ada sesuatu yang missing di sini karena apa? Memang di TOEFL ITP kan tidak ada writing. Sehingga itu mengurangi untuk memasukkan kategori C2 di situ karena writing tidak diujikan di TOEFL ITP. Kemudian kalau yang nilai 543 sampai 662 ini masuknya ke B2 termasuk independent user ya. Kemudian kalau skor 460 542 ini B1. Saya dulu pertama kali tes TOEFL ini skor saya ini 460. Ya ketika sedikit ya saya Pak Wali. Saya dulu 470. Ya, belajar 3 tahun. 460 skor saya itu ketika itu. Jadi memang B1 karena memang listening saya itu pakai jurus ini krentek ati gitu ya. Sak krentege. Listening saya belas nggak paham betul itu ya maksud yang diomongkan itu apa sehingga saya banyak pilihan jawaban listening yang ngawur itu. Tapi alhamdulillah memenuhi syarat karena syaratnya kan 460 ketika itu kan. Sehingga bisa 50. Ya, sehingga bisa mengikuti. Kalau yang paling sedikit ya 337 ini masuk ke A1, A2 ya. A2. Ada lagi A1. Di bawah itu ya sudah A1. Ya, yang 310 itu ya, nilai 310 sampai 336 itu A1 levelnya. Kalau menurut ini Common European Framework of CFR ini iya CFR itu yang sering dipakai untuk istilahnya ya menjadi rubrik penilaian rujukan itu ya. Referensi ya di situ. Jadi gini Pak Wali ya, intinya gini kalau soal ITP nih kalau misal ada yang bilang wih bahasa Inggrisnya pinter banget nih, TOEFL-mu berapa sih? 1000. Berarti udah kelihatan bohongnya ya gitu ya. TOEFL udah 1000 gitu. Nggak ada yang nggak ada skor 1000, katanya 677 tadi ya. Itu berarti dia betul semua. Dari 140 soal dia betul semua. Jadi nilainya maksimal ya 677. Terus jelas berarti kalau ini khususnya yang biasa amazed dengan temennya yang bahasanya pinter, bahasanya bagus, kalau ditanyain sekarang tuh berapa? 1000 dong. Berarti itu kelihatan sekali bohongnya seperti itu Ciladus ya. Jadi seperti itu. Iya. Oke. Apalagi begini. Ya, apalagi begini bahwa ya memang TOEFL itu menjadi salah satu indikator profisiensi ya penilaian kecakapan berbahasa Inggris. Cuman tidak hanya itu saja ya, karena sangat luas sekali untuk menyebut seseorang dikatakan profisien dalam berbahasa Inggris. Profisien itu tidak bisa dibatasi oleh kemampuan membaca, menulis, kemudian listening saja tidak cukup karena ada aspek lain diantaranya misalkan kompetensi ya intercultural competence. Intercultural competence ya itu ya. Ya, dalam
itu ada juga masuk dalam penilaian untuk menguji profisiensi. Saya kira kalau dibatasi profisiensi hanya TOEFL itu tidak cukup ya. Masih ada lagi kriteria-kriteria untuk menunjukkan profisien, cultural kompeten, intercultural kompeten. Betul. Anyway, kalau ini udah ngarahnya ke sana, nanti kita diskusinya lebih serius lagi, lebih lama lagi nih Pak Wali. Nanti setelah lagi Pak Wali mau ngajar loh ini. Berarti kalau itu kita udah bicara nanti oleh itu madzhab kebahasaan itu nanti keluar semua, mulai Halidian, post Halidian, nanti kemudian para penganut yang sekarang ini, yang modernisme, kemudian nanti keluar semua itu behaviorism keluar semua nanti. Ya. Oke, seperti itu ya. Oke, itu tadi yang dari TOEFL ITP ya, dari range skornya 310 sampai 677 ya. Kalau IBT range skornya maksimal berapa kali? 120 kalau nggak salah ya? Itu 120 ya. Betul ya, 120 ya. Antara 0 sampai 120 ya, itu kalau yang IBT. Ini sebentar saya coba lihat ya. Ini ya, jadi mana range-nya. Tadi saya sudah siapkan, tapi kok nggak muncul. Ya pokoknya maksimal nilainya itu 120 ya. 20, 120. Betul, 120. Kalau tadi apa namanya? ITP kan sampai 600 ya, 677. Tapi ini cuma 120 maksimalnya. Ya, gitu. Oke, gitu ya. Itu yang apa namanya IPT. Kalau salah semua misalnya nggak bisa semua, itu berarti zero ya. Iya, nah. IBT ya. Kan nggak mungkin bisa ngasih nilai kalau misalkan salah semua. Cuman tidak, ya, ada kemungkinan benar lah, karena ada pilihan jawaban ya yang multiple choice itu. Ya. Nah, sekarang kita bergeser yang udah pernah Pak Wali ambil ini kan IELTS nih. Pak Wali kan udah ahli banget nih soal IELTS nih. Ya, udah sampai Canberra loh, ini kan pasti IELTS-nya tinggi. Dulu ambil IELTS pertama kali berapa Pak Wali? Saya itu jadi yang menjadi hambatan itu memang IELTS dulu ya, karena memang persyaratan daftar kuliah di luar negeri itu kan IELTS ya, padahal saya sudah lolos beasiswanya, cuman saya belum punya IELTS. Jadi itu semacam apa ya, hambatan betul itu. Ya, betul. Mau berangkat nggak bisa kalau memang tidak punya IELTS. Padahal waktu itu dibatasi waktunya, beasiswanya itu hanya setahun. Kalau dalam waktu setahun tidak bisa mendapatkan unconditional LOE itu, apa namanya, beasiswanya hangus gitu ya. Nah, ketika itu saya sudah hampir selesai itu dalam jangka waktu setahun itu, hampir selesai waktu itu. Akhirnya saya awalnya sudahlah, saya mau belajar sendiri, membaca buku-buku, kemudian latihan soal. Tetapi ada rasa kurang percaya diri ya. Ada rasa kurang percaya dirinya apa? Karena memang satu mahal itu ya. Merasa belum punya bekal untuk bisa menghadapi tes itu. Akhirnya saya memutuskan untuk kursus IELTS di Pare. Ya meskipun ya saya kira sama ya. Mereka juga ngasih materinya ya sama, itu semua kembali ke kita. Cuma ada semacam kayak faktor psikologis yang di situ ya, yang dari dapat udah persiapan gitu. Ada faktor psikologis yang membuat mantap gitu. Wah, saya insya Allah bisa gitu. Dan itu ternyata harus saya dapatkan di Pare gitu. Saya pergi ke Pare selama 2 bulan untuk memantapkan diri bersama teman-teman juga yang sama-sama berjuang mendapatkan skor IELTS. Dan akhirnya ya dengan susah payah, dengan kerja keras, belajar itu ya, dapat nilai minimum saya itu 6,5 ya overallnya, karena memang syaratnya kan 6,0 ya, padahal pada waktu itu di University of Canberra masih menerima nilai 6,0, yang penting tidak ada nilai 5 ya. Karena alhamdulillah saya pas itu dapat nilai 6,5 overallnya, reading 7, kemudian listening berapa? 6,5, writing 6,5, kemudian speakingnya 6,5, dan overallnya 6,5. Dan itu agak mungkin ada semacam keajaiban ya. Saya frankly speaking, saya jujur saja ya, ketika tes reading itu saya agak ngeblank ya. Setelah listening saya lancar, insya Allah bisa mengerjakan. Tapi pas reading itu agak terburu-buru waktunya.
karena mengingat waktunya sebentar ya, tapi soalnya banyak, bacaannya panjang-panjang, itu yang kadang stres itu ya. Ya, Terus betul, betul, akhirnya betul, betul. saya hanya mampu mengerjakan bagian pertama ya, teks bagian pertama itu saya bisa mengerjakan. Teks kedua, ketiga itu saya coba jurus Bismillah ya ketika itu. Pilihan jawaban yang alhamdulillah ada pilihan-pilihan ganda ya. Ada true false, not given, kemudian Betul, betul. pilihan jawaban yang multiple choice itu yang mungkin saya Bismillah gitu ya, dengan nebak-nebak alhamdulillah bisa benar gitu. Makanya skor reading saya bisa 7, Tinggi ya. padahal agak ngawur gitu ngejaganya. Itu pengalaman Tapi intinya saya. gini, kita sepakatnya gini, sebenarnya itu nggak harus ke tempat tertentu untuk belajar, harus yang semacam kayak nuruti rumornya orang ke Pare atau kemana, itu sebenarnya yang penting ada belajar dimanapun itu, asal juga effortnya juga kuat juga, meskipun Ya. di situ tetap itu bisa kok ya. Jadi belajar di mana Ya, bisa. jadi saya ingin menekankan begini, bahwasanya yang namanya belajar TOEFL itu bisa secara intensif, bisa juga secara ekstensif. Itu harus dikombinasikan antara usaha ekstensif dan intensifnya. Kalau Intensif, intensifnya betul, betul, memang betul. kita belajar mengerjakan latihan soal, kemudian ikut kursus atau mungkin lembaga bimbingan khusus tertentu ya. Tidak harus misalkan di Pare, apalagi sekarang sudah zamannya online gitu ya, bisa di mana saja belajar TOEFL secara intensif. Tapi perlu juga kita belajar secara ekstensif, karena mau tidak mau exposure ya terhadap bahasa Inggris agar bisa menaikkan skor IELTS itu sangat penting ya. Exposure-nya berupa misalnya Anda membaca novel yang sudah sesuai dengan level Anda. Mungkin Anda perlu membaca buku novel yang sudah tergraded ya, ada graded readers itu, yang buku yang sudah disesuaikan dengan level-level masing-masing, itu mungkin perlu juga dibaca. Listening juga begitu, perlu sering mendengarkan podcast atau mungkin mendengarkan lagu berbahasa Inggris, mendengarkan TV series yang berbahasa Inggris. Tujuannya apa? Untuk membuat peka ya terhadap kemampuan Saya mau kita listening. pelajari ya gitu. Iya, kalau hanya sekedar intensif saja, misalkan Anda mengerjakan latihan soal terus tanpa diimbangi dengan itu, agak susah juga untuk bisa menaikkan skor IELTS ya. Iya, butuh waktu banyak sekali, ratusan jam ya untuk bisa menaikkan. Bahkan ada yang meneliti sekitar 200 jam itu saja baru menaikkan 0, ya. Nilai 0, nah makanya harus lama gitu ya, memang harus nggak bisa instan ya, nggak bisa instan gitu. Makanya kalau yang di luar negeri itu sebetulnya mumpung masih ada exposure bahasa Inggris yang banyak, nah, itu tes IELTS di sana di luar. Kalau yang sekarang lagi studi S2 ya itu mungkin supaya masih terbiasa gitu ya. Ya, masih terbiasa. Kalau saya yang sudah pulang sudah agak lama ini, mungkin kalau ikut tes IELTS lagi ya mungkin butuh persiapan lagi. Saya kira tidak otomatis bisa instan. Saya pun juga gitu Pak Wali, udah terbiasa kita berulang-ulang kali ambil ITP. Sekarang suruh ITP lagi nggak bisa langsung instan kayak gitu, mesti harus belajar dulu ya Wali ya. Baik tadi bilang intensif sama ekstensif gitu kan. Memang betul itu. Ini seirama dengan apa yang pernah dikatakan oleh Pak Willy Renandia, itu seperti itu kurang lebih gitu. Learning second language itu ada dua cara. Yang pertama yang paling efektif ya belajar di negara di mana itu bahasa itu berasal. Yang kedua itu through intensive learning, extensive learning ya, mulai grade reading dan sebagainya, itu banyak hal yang dilakukan jadi seperti itu. Gitu. Okay. Terus ini Pak Wali, ini berikutnya nih. Dulu untuk daftar ujiannya itu di mana itu? Dari ITP dulu yang pernah Pak Wali lakukan. ITP udah berapa kali? ITP udah tes berapa kali ITP? Saya ITP itu kayaknya sudah 4 kali. Pertama sekali itu di di IAIN Stein Solotigo itu satu. Kemudian yang kedua
pas ikut short course kan, setelah selesai program itu kan ada tes TOEFL juga ya. Kemudian setelah itu ketiga saya ambil di Undip, keempat juga di Undip lagi. Jadi 4 kali saya ambil ITP di Undip ya, SEU Undip. Pokoknya sengaja di situ yang menerima untuk ITP itu banyak ya. Untuk yang kita berada di Semarang itu ada beragam titik itu yang sering jadi langganan banyak scholarship seekers itu Kak, di CLT Unika ya. CLT Unika ya. Gitu, CLT Unika itu. Saya ada berapa kali ya. Kemudian Udinus ada juga, Udinus. UNES juga ada. Yang rutin biasanya itu ya itu tadi apa namanya CLT Unika, kemudian Undip itu ya rutin selalu ada. Oke. Itu yang untuk kalau dulu tes IELTS-nya di mana Pak Ali? Kalau IELTS saya tesnya di IDP Semarang, Imam Bonjol. Jalan Imam Bonjol itu di situ. Oke. Sana ya. Oke, di Semarang ya. Tapi untuk kota-kota lain pasti ada kok dia cari tahu juga informasinya itu di apalagi kalau yang berasal dari ini, ada yang dari Bogor, ada yang dari Jakarta juga ini pasti banyak kota-kota besar seperti itu banyak pasti ya gitu. Nah dulu sekarang nih Pak Ali, kisaran untuk range ujian ITP tadi berapa? 600-an ya kalau salah ya, 600-an ya. Istilah itu ya. Kalau yang IELTS berapa juta? IELTS sekitar 3 jutaan lah, 2.900.000 ya, 3 juta lah kayaknya sekarang mulai 3 juta. Kalau dulu pas IBT kurang lebih segitu juga. IBT ya hampir sama dengan IELTS itu. Sama IELTS IBT. Iya. Oke. Nah, awali jadi gini nih. Itu kan ada ragam jenis tes profisiensi tadi ya, ada TOEFL, ITP, IBT, atau IELTS kan. Nah, ini kapan nih kita butuh itu loh? Kapan ini? Apakah melulu untuk pas mendekat mau daftar beasiswa atau kapan untuk itunya? Ya, tentu persiapan di awal itu sangat utama ya. Jadi sebelum ada beasiswa itu langkah terbaiknya ya kita persiapkan apa-apa yang memang menjadi persyaratan beasiswa luar negeri maupun beasiswa dalam negeri ya kita siapkan sedini mungkin. Jadi ketika waktu sudah mendekati kita sudah punya persyaratan itu yang terbaik seperti itu ya. Jadi tidak ada cara lain memang ya, harus dipersiapkan sedini mungkin. Kalau yang merasa masih belum bisa, skornya masih belum bagus begitu ya, boleh saja uji coba terlebih dahulu, mengikuti prediction test. Itu kan juga tidak ada ruginya. Kita misalkan bayar dalam jumlah yang sedikit ya. Kalau asli kan memang misalkan IELTS itu kan harus 3 juta. Tapi kalau memang ada yang memberikan tes untuk prediction dan itu bagus kualitasnya ya, mungkin bisa dicoba ya. Di Cilat kan juga menyelenggarakan itu ya, prediction ya. Ya itu bisa saja dicoba. Dan itu biayanya cukup murah sekali loh Pak Wali, Pak. Di antara yang lain murah sekali Cilat itu. Bisa saja dicoba begitu untuk mengukur diri kira-kira sudah sampai kemana kemampuannya. Okay. Jadi for information Ciladers, untuk proficiency di Cilat itu itu soal selalu update, kemudian itu dan pakai prediction kita itu sudah bisa bermanfaat untuk beragam program juga gitu. Selama program itu nggak menyaratin itu ya Pak Ali, harus labeling di situ nomenklaturnya tertera harus pakai TOEFL, ITP atau IBT atau IELTS official itu bisa pakai Cilat juga. Bahkan salah satu siswa sekolah madrasah aliyah negeri di kota di Jawa Tengah itu ke US pakai ini untuk prediction TOEFL-nya Cilat itu bisa dipakai sampai sana juga gitu. Oke. Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang saya list ini yang terkumpul dari followers-nya Cilat di sini nih. Jadi sebenarnya ini enakan mana nih? TOEFL atau IELTS?
Ya, Ada. kalau misalkan beasiswa itu mensyaratkan IELTS ya, bisa mungkin kita harus persiapan IELTS. Mau tidak mau harus dipersiapkan. Kalau misalkan Anda mau fokus untuk kuliah ke luar negeri ya, entah itu S2 atau mungkin S3, mesti akan diminta IELTS ya. Kalau nggak IELTS ya TOEFL IBT. Jadi salah satu di antaranya harus dipersiapkan. Nggak usah semuanya ya, misalkan IELTS boleh, bisa ya sudah kita fokus di Ayah situ, saja gitu. nggak usah terlalu banyak lain-lain gitu ya, fokus di Gitu. situ IELTS, kemudian bagaimana nanti kira-kira siap tesnya kapan, kalau sudah siap ya sudah ikut saja daftar gitu, ikut tes biar dapat sertifikatnya, karena kan untuk dapat unconditional LOA ya, letter of acceptance, kan salah satunya itu harus ada IELTS. Kalau tidak ada IELTS atau tidak ada IBT, TOEFL IBT nggak bisa ya. IBT itu hanya untuk pendaftaran beasiswanya saja. Ya, baru nanti kalau sudah dapat beasiswanya, itu baru nanti diminta untuk memenuhi IELTS. Tapi kalau dari awal sudah pakai IELTS kan lebih baik. Jadi begitu beasiswanya dapat, sudah bisa langsung persiapkan pemberangkatan, tidak usah lagi mempersiapkan untuk tes IELTS itu. Saya Cuma kira enaknya gini, kayak kalau dari analisis saya dan temuan-temuan saya dari lingkaran jaringan saya itu gini Pak Wali, dan harus semuanya gini. Kebanyakan yang ambil IELTS itu di Commonwealth countries, di Inggris, kemudian di Australia, itu New Zealand itu rata-rata pakai IELTS. Kenapa? Biar dia menujunya ke sana, karena satu itu IELTS kan buatannya ini Commonwealth country itu ya kan, seperti itu. Yang kedua, enakan arah ke sana kalau udah punya IELTS itu kita nggak perlu mikir untuk apa namanya, dia kayak profisiensi bahasa doang. Kalau di US itu selain ada itu profisiensi bahasa, kita harus juga belajar ini GRE, GMAT, tergantung prodi atau jurusan yang kita mau ambil. Jadi seperti itu. Jadi ribetnya gitu juga. Apa ya, kalau yang belum tahu GRE, GMAT itu semacam kayak TPA, tapi itu kalau GMAT itu cenderung ke arah ke ini science, sedangkan GRE itu semacam kayak social science gitu. Seperti itu. Jadi itu TPA-nya sana, tapi ada aspeknya gitu. Oke, seperti itu ya Pak Wali ya. Jadi bukan berarti enak gak enak ya, lebih tepatnya itu mana yang kebutuhannya itu yang lebih tepatnya yang pakai yang mana gitu ya Wali ya. Itu menjadi prioritas masing-masing ya, masing-masing punya prioritas. Apakah Anda mau menentukan tujuan negara yang menjadi tujuan negara yang mau anak kuliah, itu kan prioritas Anda masing-masing ya. Jadi kalau memang mau memilih Amerika ya memang harus memenuhi syarat itu. Ada IELTS, ada juga TOEFL IBT, kemudian selain itu ada GRE, ada GMAT, ada SAT itu tadi. Ya. Tapi remember ya harus ya, milih studi program atau sebuah negara untuk studi itu nggak melulu, itu negaranya kan bagus ya, ini ada misalkan mau milih Korea karena misalkan ada drakornya, kemudian ada girl band, boy bandnya, ini yang ARMY ini BTS kan berasal dari sana itu, bukan karena itu ya Pak Wali ya. Bukan karena itu ya. Ya jadi harus pertimbangan akademiknya, bukan pertimbangan karena mungkin popularitas atau enggak. Jadi kalau misalkan mau menetapkan tujuan kampus ya kira-kira jurusan yang mau dituju itu bagus apa tidak, kemudian memenuhi gitu memenuhi kriteria yang menjadi concern keilmuan kita apa tidak, kayak gitu. Itu harus pertimbangan akademik, bukan pertimbangan popularitas ya. Meskipun popularitas penting, tetapi akan lebih penting lagi jika kita mempertimbangkan akademik itu ya, tidak sebatas popularitas. Nah ini ada PR lagi nih, berarti Pak Wali udah pernah tesnya, udah pernah apa aja nih? ITP sama IELTS ya? Ya, ITP sama IELTS. Kalau IBT saya belum pernah. Belum pernah ya? Karena itu tadi ya, kebutuhan waktu buat dulu studi itu ya IELTS sudah diterima gitu ya. Gitu. Oke, kalau saya baru ITP saja. Kenapa? Alasan tadi ekonomis dan karena yang saya butuhkan ya masih bisa menggunakan ITP ya gitu. Iya. Gitu. Ini ada yang private ke saya nih. Pak, apakah kita mau dapat beasiswa harus pakai TOEFL sama
IELTS ya gitu. Ya kalau tergantung beasiswanya ya. Kalau Ya betul beasiswanya ya. dari orang tua ya nggak perlu ngapain tes IELTS atau tes apa namanya TOEFL. Nah itu Itu kan Parent Foundation ya, Parent Foundation itu. Parent Foundation itu kan menyediakan beasiswa kuliah dalam negeri tanpa harus ada IELTS. IELTS-nya nanti setelah sudah masuk kuliah baru diminta untuk skor Ya, TOEFL. kayak gitu. Tapi kalau beasiswanya ke luar negeri ya memang harus ada syarat itu. Ya Iya, syarat Parent TOEFL Foundation sama ya. IELTS. Oke. Jadi Sebetulnya itu untuk Ciladus ini gitu saja ya sih Ciladus ya. sebenarnya untuk apa istilahnya ya TOEFL IELTS itu hanya sistem permukaan ya. Kalau saya bilang itu penilaian secara permukaan. Tapi nanti kalau sudah masuk di perguruan tinggi itu akan jauh lebih apa ya, lebih Rumit mudah dari Pak. itu ya. Iya, Bahkan lebih rumit juga bisa jadi ya Pak Wali. Tugasnya misalkan iya. nanti academic Iya, ratingnya tapi kalau menurut bagaimana saya gitu. akan lebih mudah. Menurut saya akan lebih mudah karena kalau tes itu kan dibatasi waktu. Kalau misalkan Anda membaca artikel, membaca jurnal untuk tugas kuliah itu kan tidak dibatasi waktu. Jadi sesuai dengan kemampuan Anda itu tidak ada batasan waktunya. Itu mudahnya Betul seperti betul. itu kalau menurut saya. Oke gitu Ciladus. Tapi anyway di luar sana yang dari apa namanya yang kemarin saya bagikan itu ini buku beasiswa itu ada kok dari 100 penyedia beasiswa itu yang tidak menyaratkan IELTS atau ini apa TOEFL, ITP maupun IBT itu ada. Misal kayak negara-negara tujuannya ke ini apa namanya yang pengantar bahasanya itu nanti menggunakan bahasa Arab itu nggak pakai itu ya Pak Wali ya gitu ya. Terus ini juga yang apa namanya yang ke Turki Bushari itu dia TOEFL sama IELTS itu nggak wajib ya itu nanti tapi harus nanti mau nggak mau harus intensif 2 tahun atau setahun ya kalau misalnya itu belajar bahasa Turki dan harus bisa itu berat juga itu seperti itu. Oke. Nah, ini pertanyaan lagi nih Pak Wali nih. Dulu pertama kali ambil tes rasanya gimana Pak Wali? Apa namanya ini ya adrenalinnya bagaimana itu? Ya tentu yang IELTS itu ya, yang IELTS itu kan penuh tekanan karena satu saya sudah hampir selesai masa beasiswanya. Kemudian kalau nggak lulus nanti gimana? Ya sudah tidak ada lagi waktu untuk mendaftar lagi. Ya lumayan grogi begitu ya. Maka dari itu tadi ketika saya mengerjakan soal kemudian agak susah jadi agak apa namanya nggak bisa konsentrasi karena memang ada tekanan. Makanya kalau boleh ngasih saran ya dipersiapkan sebaik mungkin ya agar tidak mengurangi tekanan-tekanan di luar kemampuan bahasa Inggris kita aslinya gitu ya. Bisa saja kita punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, bisa saja ya. Tapi karena mungkin ada tekanan-tekanan emosi begitu ya, jadi susah. Jadi berbahaya. Seperti saya tadi itu kan stres juga kan, waktunya sudah mau selesai, beasiswanya itu hanya 1 tahun, kan tekanan batin itu ya. Aduh ini gimana ini harus bisa lulus ini. Jadi ya itu yang mungkin membuat grogi juga. Oh gitu ya. Oke. Nah, Ciladus, silakan Ciladus yang mau bertanya langsung. Saya tadi yang by chat ya. Sekarang yang mau bertanya langsung boleh kok. Ini sudah masuk saya jawab. Saya jawab bisa langsung unmute. Oke, silakan. Ini ada pertanyaan dari Nur Laila Fitri. Silakan sampaikan mau bertanya kepada Pak Wali. Silakan. Suaranya belum bisa kami dengar nih. Bisa didekatkan mikrofonnya? Di unmute barangkali masih. Sudah ini dari PP ini. Silakan Mbak Raila Fitri. Ini nggak bisa suaranya belum masuk. Apa namanya? Coba tanpa pakai earphone atau pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya
Perkenalkan, nama saya Nurlela Fitri, biasa dipanggil Fitri. Saya berasal dari Kota Padang. Saya dari Kepengurusan Arat Sumatera dan PPI Pusat. Baik, saya akan bertanya, Kak, bagaimana caranya mendapatkan beasiswa tersebut? Apakah nilai dari semester 1 sampai semester 5 itu harus naik terus atau gimana, Kak? Dan hal apa saja yang harus dipersiapkan? Oke, gitu ya. Baik, oke, itu aja ya, Fitri ya. Naam, Kak, naam. Naam, خلاص tasalul ila Ustaz Waliadin al-an. Khlas ya. Baik, Pak Wali, ini agak sedikit tidak sesuai dengan tema hari, tapi boleh berbagi lah semangatnya dulu kepada cuader semuanya ya, jadi seperti itu. Jadi untuk Fitri dan cuader semuanya ini series ya, dengan next setelah ini itu akan ada lagi lanjutannya. Sekarang topik hari ini adalah berkaitan dengan TOEFL, IBT, ITB. Nah, ya. Sekarang Pak Wali persilakan untuk memberi jawaban kepada Fitri ini terkait. Ya. Jadi selama saya mengikuti proses seleksi beasiswa ya yang sudah sangat banyak sekali, tentu gagalnya ya, itu tidak ada persyaratan untuk harus nilainya harus selalu meningkat, itu tidak ada. Ya, selama itu saya mengikuti proses itu tidak ada syarat untuk nilainya selalu meningkat. Boleh saja nilainya menurun. Ya, kemudian biasanya hanya saja ada syarat minimal IPK-nya misalkan 2,5 apa 2,75 atau 3, berapa begitu, tidak ada syarat harus naik terus. Tidak ada persyaratan itu. Tapi kalau memang Anda secara akademik bagus ya tidak masalah ya kalau memang harus nilainya ditingkatkan terus. Kemudian selain itu juga mungkin yang perlu Anda persiapkan itu adalah membuat aplikasi ya. Bikin aplikasi beasiswa itu bukan perkara mudah ya. Mulai dari misalkan membuat esai itu kadang meskipun sederhana sebetulnya. Pertanyaan-pertanyaannya sederhana. Cuman ketika mau memulainya itu loh yang susah ya. Mau memulai membuat aplikasi, katakanlah disuruh bikin personal statement atau membuat objective of study atau membuat persyaratan-persyaratan esai yang lain itu kadang butuh waktu untuk menuliskannya. Maka dari itu saya kira yang paling penting ya disiapkan yaitu tadi syarat administrasi yaitu esai. Kalau misalkan syarat administrasi yang lain misalkan surat kesehatan atau yang lain-lain itu biasanya tidak terlalu menguras waktu. Yang paling menguras waktu itu bikin esai itu. Makanya disiapkan esai itu dari awal, draftnya mungkin bisa di-share ke teman-teman, ke senior-senior, ke dosen-dosen yang kira-kira bisa memberikan feedback. Ya, karena esai untuk beasiswa itu sangat harus unik ya. Unik dalam artian harus mencerminkan diri Anda. Ya, misalkan pengalaman organisasi ya, itu harus Anda beri contoh secara detail. Tidak hanya sekedar misalkan mendaftar saya ikut ini, itu enggak ya, harus ada sesuatu yang bisa diambil dari situ. Aktif organisasi oke, tetapi apa yang Anda bisa refleksikan dari mengikuti organisasi itu ke dalam bentuk tulisan. Itu yang harus diperhatikan betul persyaratannya. Selain tadi persyaratan bahasa ya, TOEFL, IELTS atau transkrip akademik, ijazah. Saya kira itu Mbak Nurlela Fitri ya. Semangat pokoknya. Ya, betul. Oke. Baik, makasih Kak. Sama-sama onde mande lah. Oke, series lain barangkali ada yang mau tanya, silakan unmute diri Anda, langsung sampaikan pertanyaan kepada kami ya. Oh iya, untuk presensinya daftar hadirnya bisa diisi mulai dari sekarang, itu ada di chat di situ, itu akan ditunggu maksimal pengisian itu hingga jam 12.00 ya, dan seperti itu sudah ya. Oke. Ini nggak terasa Pak Wali, ternyata udah
jam 11 lebih nih ya. Ketika kalau asik ngobrolnya itu ya gini, kita ngalir gitu. Oke, ini sudah saya dari kode, ini waktunya sudah habis ya, baik. Dari itu. Namun sebelum itu jangan lupa efisiensi, saya mau nyampaikan juga series ketiganya dari ini insya Allah ini akan kita bahas lebih banyak lagi kaitannya dengan persiapan untuk mendaftar beasiswa. Nah, nanti tentunya yang jadi buat saya sih yang nanti akan berbagi berbeda juga, nanti pengalaman juga nggak kalah banyaknya juga, jadi seperti itu. Insya Allah ini akan dilaksanakan tanggal 30 November 2020 untuk harinya sama ya, jadi ini rutin jam beasiswa nih ya istilahnya ini ya, skotok itu. Jadi seperti itu. Oke, Ciladus, untuk sekarang sesi dokumentasi minta tolong yuk kameranya di on kan ya, bisa di on kan. Iya, ini ada Bulan Fitri, ada Mas Dharma Reva, ada Bu Lia Sayakti, ada Bu Asa Putri, ada Pak Nurofik, ada Bu siapa ini administrator ini, ada Mbak Fatimah Chandrawati Dewi, ada Nasia, kemudian Sapira, kemudian Ayu Atika, Faris. Silakan di on kan, diarahkan untuk kita akan dokumentasi ya. Siap semuanya? Silakan di on kan. Baik. Oke, siap. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Satu lagi untuk yang C-nya ya, C. Siap semuanya? Saya C, label C, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ya. Jangan lupa isi presensinya ya. Pak Wali, terima kasih. Namun sebelumnya ini ada pesan bagi para scholarship seekers, scholarship hunters sebelum kita akhiri terkaitan dengan English Proficiency Test ini, Pak Ali. Ya, intinya kita harus persiapan ya, segala sesuatu kalau memang kita ingin capai, kita raih, kita harus mempersiapkannya sebaik mungkin ya. Kalau misalkan kita ingin dapatkan beasiswa ya tentu persyaratan-persyaratan apa yang dibutuhkan itu harus dipenuhi dari awal ya. Bukan nunggu nanti sudah dibuka beasiswanya, tetapi mulai dari sekarang gitu ya. Dari sekarang mempersiapkan segala sesuatunya itu. Itu. Oke, terima kasih Pak Ali. Baik, terima kasih semua Ciladus untuk kesempatan kali. Jangan lupa join Skotok yang akan datang juga. Ya, ini membahas lebih detail terkait persiapan beasiswa nih, persiapan mendaftar beasiswa. Nah, itu nanti akan dilaksanakan pada tanggal 30 November 2020 ya, untuk harinya Senin pukul 10.00. Ini rutin setiap 2 pekan sekali. Akhirul kalam, terima kasih Pak Wali semuanya, Ciladus ya, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.